hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Silakan Bino Gelas, doanya. Tempat duduk, siap. Bacaan mulai. Sebelumnya kita juga telah mempelajari apa kemarin? Masih ingat tentang coding? Siapa yang masih ingat? Apa-apa saja? AI, masa kita ada smartphone. Lagi, ya ada laptop yang kita gunakannya. Komputer, HP. Ya, semuanya adalah teknologi digital. Anak ibu semuanya di sini ada nggak menggunakan semua yang kita sebutkan tadi? Ada yang punya, ada ya? Tidak. Nah, siapa di sini yang punya HP sendiri? Zizi. Yang punya orang tuanya? Oh, banyak ya. Farel atau Farel? Punya abang. Ya. Kira-kira dengan HP itu apa yang kamu lakukan? Belajar. Lagi. Main game. Berkomunikasi. Nah, semua itu kita lakukan dengan gadget ya atau HP. Nah, HP kalian tuh punya sidik jari enggak? Ada? Atau punya pola wajah atau tidak? Tidak. Misalnya kalau kita mau buka kunci, nah kita pindah ya. Nah, nanti langsung terbuka layarnya. Ada enggak? Ada. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Karena teknologi yang canggih ya. Teknologi yang canggih. Ya, bagus di situ. Memang tuh jawabannya. Nah, kita menggunakan AI misalnya kan, atau istilahnya kecerdasan artifisial. Nah, itu bisa. Misalnya kalau kamu mau nonton YouTube, diketik aja sedikit, keluar nggak apa yang kita maukan? Keluar ya? Film kartun misalnya kan? Baru kita ketik film keluar kartunnya. Atau kalau si Farel misalnya rajin nonton nyanyi. Nah, ketika Farel menonton nyanyi, diketiklah siapa nama penyanyinya, apa judulnya. Nah, besok direkomendasikan untuk kita. Kenapa ya bisa seperti itu? Ya, karena teknologinya canggih. Nah, karena ada beberapa data yang dikerjakan oleh AI sehingga dia bisa menebak apa yang ingin kita cari. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, nah kita tepuk bola dulu yuk. 1, 2, 3. Tiga kali ya. Nah, 2. 3. Ya, yang lagi.
Kira-kira kelompok kita itu seperti apa tadi? Apakah dia beraturan atau tidak? Seperti apa aturannya? Ada yang dilakukan 1 kali sebanyak berapa? Yang kita lakukan yang seperti ini sebanyak berapa kali? Yang kita lakukan seperti ini? Ya. Nah, seperti itu termasuk ke dalam salah satu pola namanya ya. Nih, jadi anak-anak itu nanti setelah kita belajar, ibu menginginkan anak-anak itu semua ini paham apa pengertian pola, kemudian mengidentifikasi atau mencari pola dalam berbagai jenis data. Ada warna, bentuk, angka, dan kebiasaan. Kemudian bisa mengklasifikasi atau mengelompokkan data sederhana berdasarkan pola tertentu ya. Nah, hari ini kita kan tadi sesuai judul, apa judul pelajaran kita nak? Berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara logika, bagus. Ya, benar tuh. Secara logika ya Sarya. Bukan hanya sekedar hayalan saja ya. Jadi berpikir komputasional itu, nah kita berpikir layaknya seperti apa? Komputer. Nah, bagaimana cara berpikirnya? Nah, ini ada pengertiannya nih. Siapa yang bisa membacakannya? Ya, Pak Is. Proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah logis, sistematis, dan dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Iya, proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah logis, sistematis, dan dapat dilakukan manusia maupun komputer. Kira-kira mana yang cerdas manusia daripada komputer? Kenapa komputer cerdas? Komputer itu dijalankan oleh manusia. Kalau tidak dijalankan oleh manusia, bisa komputer itu sendirian? Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan dalam berpikir komputasional. Contohnya membuat resep masakan. Misalnya kita mau buat nasi goreng. Apa yang pertama kali kita lakukan? Menyiapkan bahan-bahan. Menyiapkan bahan-bahan. Apa lagi? Alat. Iya, alatnya apa? Langkah kerjanya apa? Setelah itu baru hasilnya ya. Begitu juga dengan menyusun jadwal belajar. Misalnya kamu itu dalam seharian ini disusun jadwal belajarnya. Jam sekian apa pelajarannya, jam sekian apa. Nah, itu dilakukan secara teratur atau berurutan ya. Nah, itu dia tuh pengertian dari apa tadi? Berpikir komputasional. Nah, setelah kita belajar tentang pola tadi, Ibu punya LKM atau lembar kerja murid. Nah, kamu berdiskusi secara kelompok. Di sini ada masing-masing satu berkelompok yang akan kamu isi berhubungan dengan pola. Ini untuk kelompok Pak Is dan Asraf. Ini kelompok bisa digeser aja. Di sini, nah nanti dibuat nama kelompoknya dulu, anggotanya siapa, kemudian lanjut dikerjakan sesuai instruksi soalnya. Paham?
ukuran. Kemudian kita juga membuat pola dari benda yang kita miliki sendiri. Nah, jadi kita sudah melakukannya. Sekarang ibu ada permainan nih diskusi kelompok. Permainannya kita akan berpacu dalam membuat pola. Ya. Nah, untuk lebih semangat lagi kita stretching dulu ya. Tepuk semangat. Terakhir, setelah kita diskusi kelompok, ibu punya permainan. Permainannya tentang bola. Nah, di sini ada beberapa bangunan atau gambar. Ibu buatkan di sini. Nah, nanti siapa yang terpilih akan membuatkannya ke depan tanpa lihat ini. Jadi kamu ingat polanya, ya. Nah, sekarang diskusikan dalam kelompoknya siapa yang akan maju. Ya, satu seorang. Nah, kelompok ini Tobi yang akan maju. Kelompok ini siapa? Nah, kelompok Ais. Oke, silakan maju ke depan. Apa? Sendiri-sendiri aja. Perwakilan kelompok ya. Nah, perwakilan kelompok. Silakan maju ke depan. Perwakilan. Salah silang. Tiga. Kalau nanti videonya mau benar. Nah, ya, kita dulu. Oke, 1, 2, 3, maju ke depan. Yuk. Belum ada yang tulis. Semuanya berdiri dulu. Ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Farel, lihat aja di depan. Ayo, Ziki. Semangat. Waduh. Ayo, ayo. Kelompok mana yang belum selesai? Selesai berdua. Ya, ayo tanya ke dulu. Baiklah anak ibu semua. Nah, jadi dari kegiatan kita tadi dapat disimpulkan pelajaran kita hari ini yaitu tentang pengertian bola. Siapa yang bisa menyebutkan, nak? Di tangan. Ais. Bola adalah suatu bentuk atau struktur Ya, yang berulang suatu bentuk atau struktur yang berulang dapat dikenali dalam berbagai konteks. Dan pola ini bisa disandingkan dengan cara kerja AI. Oke, kemudian apa saja jenis-jenis pola? Apa saja jenis-jenis pola? bentuk Masa, warna warna,
ya. Oke? Ada pertanyaan? Ada. Selesai? Nah, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Bagaimana perasaan anak hari ini belajarnya? Nah. Alhamdulillah. Apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Tentang pola. Tentang coding dan pola. Kemudian juga berpikir komputasi. Bisa kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Mencari permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan pola. Kamu tuliskan dalam sebuah kertas selembar dan dikumpul ketika belajar coding. Kita akan membuat sebuah pola berdasarkan permasalahan sehari-hari yang kita temui di rumah. Ya, jadi ini tugas kita di rumah. Ya, ada pertanyaan enggak? Ada yang nggak paham? Paham semuanya? Nah, sekali lagi kamu semangat hari ini? Ya, kalau itu kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan